mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kebaikan terhadap kehidupan kami. Yang kami berikan pada hari ini Tuhan, untuk semua kami percaya Tuhan, untuk semua dari kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, buat kami yang baik, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Kau sertai Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu terhadap kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik semangat buat kita muji Tuhan pada hari ini. Kita mau angkat lagu pujian kita, ikan koi, ekornya panjang. Ikan koi, ekornya panjang, bibit terlalu melayang, anak Tuhan berjiwa, dengan Tuhan kita balik mengalahkan ikan koi, ekornya panjang, bibit terlalu melayang, anak Tuhan
Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini sehingga kami semua dapat beribadah kepada-Mu. Dan kami juga sudah memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami dapat menjadi upaya kami bagi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Kiranya cerita firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman. Kiranya setiap apa yang keluar dari bibir guru sekolah minggu itu semua hanya berasal daripada-Mu. Inilah doa kami yang sangat jauh dari kata sempurna, tapi satu hal yang kami imani, hanya kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Siapa tadi adik-adik yang sudah ikut puji-pujian? Kita semua tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah siapkan hati kita. Mari untuk adik-adik kelas besar langsung saja kita membuka Alkitab kita mau baca di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Boleh dibuka kitabnya masing-masing di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-29. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu kita baca di ayat yang pertama dan yang keduanya saja. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 2, 3. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Puji Tuhan. Di ayat ini dikatakan ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Siapa nama rajanya? Raja Darius. Raja Darius ini dia itu sangat senang dengan Daniel. Sebelumnya kakak mau kasih tahu judul tema hari ini, kita akan menceritakan tentang Daniel di gua singa. Apa? Daniel di gua singa. Di sini seorang Raja Darius saat memimpin masa kepemimpinannya, dia sangat senang sama Daniel. Sampai-sampai Raja Darius ini mengangkat 3 wakil pejabat. Ada 3 wakil pejabat yang diangkat oleh Raja Darius. Salah satunya itu Daniel. Daniel ini menjadi salah satu wakil pejabat atas pemerintahan Raja Darius. Tapi tahu nggak adik-adik, walaupun Daniel ini disenangi sama Raja Darius, ada orang yang tidak suka sama Daniel. Siapa dia? Yaitu kedua wakil ini. Dia iri sama Daniel. Dia tidak suka sama Daniel karena Raja Darius ini sangat senang sama Daniel. Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa adik-adik, sehingga Raja Darius ini bermaksud untuk menempatkan atas ke seluruh kerajaannya. Daniel ini ditempatkan atas seluruh kerajaan di kerajaan Darius ini, sehingga para wakil-wakil yang tidak suka sama Daniel, dia mencari cara gimana ya caranya biar si Daniel ini gak disenengin sama raja. Dia mencari kesalahan, dia mencari cara gimana biar Raja Daniel yang tidak suka. Akhirnya dia berpikir, yang orang ini dia tahu bahwa Daniel ini sangat taat sama Tuhannya, bahwa Daniel ini sangat rajin sekali beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Sehingga dengan cara itu dia membuat Daniel supaya disingkirkan. Buru-burulah kedua wakil itu akhirnya menghampiri raja. Dia bilang, Raja, bagaimana kalau kita membuat suatu pengumuman bahwa barang siapa yang menyampaikan permohonan selain kepada raja,
dia harus dihukum. Gak cuma dihukum aja, tapi dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Boleh kita baca di ayatnya yang ke-8. Udah ketemu? Kita baca sama-sama. 2, 3. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Wow, adik-adik di rumah ada yang mau nggak masuk ke dalam gua singa? Ih, kalau kakak sih nggak mau, takut. Sampai akhirnya setelah para wakil-wakil membuat pengumuman seperti itu, dibuatlah sama raja. Raja di sini akhirnya mengumumkan. Akhirnya raja memberi pengumuman kepada seluruh rakyatnya bahwa barang siapa yang melakukan permohonan doa, bahwa siapapun seluruh rakyat masa jabatan Raja Darius ini, kalau selain sama raja, dia harus dihukum. Dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Adik-adik tahu nggak? Walaupun Daniel tahu pengumuman itu, walaupun Daniel tahu siapapun yang melakukan permohonan doa selain sama Raja Darius, dia akan dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel tidak takut. Daniel tidak takut, dia tetap setia sama Tuhan. Daniel tetap rajin beribadah, berdoa, dan memuji nama Tuhan. Tahu nggak adik-adik, berapa kali sih sehari Daniel ini berdoa? Sebanyak 3 kali. Berapa? 3 kali Daniel memuji Tuhan. Daniel berlutut, berdoa. Dia tidak takut walaupun mendengar kabar berita bahwa siapa yang melakukan permohonan doa kepada Allah lain atau kepada selain dari Raja Darius, dia akan dihukum. Sampai suatu ketika pada saat Daniel sedang berdoa, Daniel sedang berlutut, nah kedua orang yang wakil yang tidak suka sama Daniel ini, dia mengintip. Dia melihat kalau Daniel sedang berdoa. Daniel sedang berdoa sama Tuhan Yesus. Sehingga orang yang jahat ini dia buru-buru lari. Dia buru-buru ke tempat kediaman kerajaan dari Darius. Dia buru-buru bilang, "Raja-raja, kita harus segera menangkap Daniel. Daniel harus dihukum karena Daniel sudah melanggar titah yang dibuat oleh Raja Darius. Daniel sudah melakukan permohonan doa kepada Tuhan." Akhirnya singkat cerita, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ke dalam gua singa besar. Kira-kira kalau adik-adik masuk ke dalam gua singa, dimakan nggak? Pasti dimakan. Takut. Singanya badannya besar, rambutnya gembel. Pasti kalau adik-adik masuk ke dalam gua singa pasti dimakan. Tahu gak adik-adik, walaupun Daniel dimasukkan ke dalam gua, Daniel tidak takut karena Daniel punya Tuhan. Waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, apa yang dilakukan sama Daniel? Daniel tetap berdoa. Daniel tetap berseru sama Tuhan. Daniel minta pertolongan Tuhan Yesus. Setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, akhirnya Raja Darius sangat sedih. Setelah memasukkan Daniel ke dalam gua singa, pulanglah Raja Darius ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaannya, Raja Darius hatinya sangat sedih, gelisah. Raja Darius sampai nggak bisa tidur. Sampai Raja Darius ini berpuasa semalaman. Karena apa? Karena kepikiran sama Darius. Karena kepikiran dengan Raja Daniel. Raja Darius nggak bisa tidur, pikirin terus Daniel karena takut Daniel dimakan sama singa. Darius kepikiran Raja Darius ini, sehingga pagi tiba. Setelah tiba di pagi hari, Raja Darius buru-buru pergi ke gua singa untuk
memastikan keadaan Daniel. Coba baca di ayat yang ke-21. Baca Daniel ayatnya yang ke-21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja Darius bertanya sambil teriak ke dalam gua itu, menanyakan keadaannya, bahwa sanggupkah Allahmu melepaskan engkau dari singa-singa itu. Baca ayat yang selanjutnya yang ke-22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Wah, Raja Darius sangat sukacita. Raja Darius sangat senang karena mendengar suara Daniel. Berarti kalau Daniel bisa menjawab, berarti Daniel itu masih hidup. Raja Darius senang sekali bahwa ternyata Daniel ini masih hidup, adik-adik. Akhirnya ditariklah Daniel ini untuk naik ke atas, dikeluarkan Daniel dari gua singa. Ternyata setelah ditarik ke atas, Daniel tidak ada satupun di seluruh tubuhnya yang dimakan sama singa. Semuanya tubuhnya masih mulus. Tangannya masih ada, matanya masih ada, bajunya nggak ada yang sobek. Itu semua karena penyertaan Tuhan Yesus. Karena pada saat dimasukkan Daniel ke dalam gua singa, Daniel berdoa, Daniel meminta permohonan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kirimkan malaikat untuk melindungi Daniel. Maka dari itu Tuhan mengirimkan malaikat untuk melindungi Daniel, sehingga Daniel tidak diapa-apakan sama singa-singa yang ada di dalam gua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bukan? Tuhan Yesus hebat bukan? Hebat adik-adik. Di sini akhirnya setelah Daniel diangkat, setelah Daniel ditarik dari gua singa, akhirnya raja memberi perintah untuk melemparkan orang yang jahat tadi, supaya orang yang iri tadi sama Daniel dia dimasukkan ke dalam gua. Dan tahu nggak adik-adik, ketika orang jahat itu dimasukkan ke dalam gua singa, mereka dimakan sama singa-singa itu, karena mereka sudah jahat sama Daniel, karena mereka sudah iri sama Daniel, sehingga dia dimakan sama singa-singa itu. Jadi adik-adik, inti firman Tuhan pada pagi hari ini, tadi yang jahat dimakan sama singa, tapi sedangkan Daniel yang setia, yang taat sama Tuhan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan kirimkan malaikat kepada Daniel sehingga tidak diapa-apakan sama singa. Semua singanya menjauh, Daniel di tengah sendiri. Singa-singa itu tidak berani mendekat Daniel karena ada malaikat Tuhan yang sudah menjaga Daniel. Adik-adik, di sini kita mau belajar seperti Daniel supaya jadi anak-anak yang rajin berdoa. Kita mau belajar seperti Daniel, rajin berdoa, taat kepada Tuhan, setia, melakukan firman Tuhan. Kita mau rajin memuji Tuhan walaupun dalam keadaan masa pandemi seperti ini. Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik sekolah minggu di rumah tetap rajin berdoa, tetap rajin memuji Tuhan. Berdoa itu bisa kapanpun dan dimanapun. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau belajar berdoa, mau pergi kemana-mana pun berdoa, supaya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi dimanapun adik-adik berada. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan adik-adik di rumah? Puji Tuhan. Kita yakin, kita boleh percaya bahwa kita semua pasti dijaga dan dilindungi sama Tuhan. Kita mau belajar seperti Daniel, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menjadi setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi walaupun kita nggak bisa ibadah sama-sama di gereja, tapi kita mau tetap setia sama Tuhan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan. Selanjutnya kita siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Jangan ada lagi yang masih melek-melek, masih lirik-lirik. Semuanya tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan
Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau boleh mengajarkan kami untuk menjadi seperti Daniel, menjadi anak yang taat kepada Engkau Tuhan, yang setia, rajin beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh memakai kehidupan kami lebih lagi untuk anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami juga hikmat, kepintaran untuk anak-anak sekolah minggu, kecerdasan yang hanya berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, untuk guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh memakai, Kau boleh memberkati lebih lagi pekerjaannya, bahkan dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Kamu pakai lebih lagi Tuhan, sehingga Tuhan untuk minggu depan kami boleh bersama-sama menonton YouTube firman Tuhan, memuji Tuhan melalui online ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh memberkati terus anak-anak sekolah minggu di GPD Cikarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.